Janda itu sudah dibaptis, sudah masuk Kristen. Ini pernyataan langsung dari Saifuddin Ibrahim, guys. Kita dengarkan. Abu Janda itu baru kemarin, ini 2 minggu yang lalu maksud saya, dia datang ke rumah ini, dia salaman, dia peluk saya. 4 tahun lalu dia sudah dibaptis. Abu Janda, Permadi Arya, di sebuah gereja, kalau tidak salah kabarnya di Amerika, viral kembali dan menjadi sorotan masyarakat dalam negeri, khususnya orang Sumbar dan orang Jawa Barat. Saya tidak mau masuk ke dalam konteks substansi pelaporan oleh masyarakat, Ikatan Masyarakat Minang terhadap Abu Janda. Saya hanya mau mengomentari bahwa yang pertama, kepada siapapun, pendeta atau pastor di Amerika yang memberikan panggung kepada Abu Janda di Amerika itu, saya sarankan Anda segera bertobat dan minta maaf karena telah memberikan panggung gereja, mimbar gereja untuk berbicara tentang kebencian dan kedengkian. Yang kedua, saya mau mengatakan juga kepada saudara Abu Janda, baju yang Anda gunakan pada saat itu berlogo salib. Saya tidak tahu itu salibnya siapa, apakah salib si Barnabas sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi saya percaya bahwa itu bukan salibnya Yesua HaMasiah yang tersalib demi manusia. Jadi jangan pergunakan simbol-simbol kekristenan untuk berbicara kebencian, karena itu sangat tidak baik dan bisa menjadi provokasi permusuhan antar umat beragama, khususnya 2 agama terbesar di Republik ini, yaitu Islam dengan Kristen. Kita susah payah menjaga toleransi, tetapi apa yang Anda lakukan itu sangat berpotensi untuk memicu polemik, konflik antar umat beragama di negara ini, karena Anda menggunakan simbol-simbol salib untuk berbicara kebencian di mimbar gereja. Sekali lagi, saya secara pribadi tidak bersepakat terhadap gereja-gereja yang memberikan mimbar gereja untuk berbicara tentang kebencian. Saya tidak tahu itu di Amerika di gereja mana, tetapi saya mau berpesan, semoga pesan ini sampai kepada pastor atau pendeta yang memberikan mimbar tersebut kepada Abu Janda. Anda harus minta maaf dan bertobat karena telah memberikan panggung gereja untuk bicara kebencian. Tapi Kristen lebih sederhana, gampang, dan tidak repot-repot. Masalah hukum, masalah ibadah, begitu sederhana. Jadi begitu. Nah, kita lihat dulu video yang viral hari ini. Abu Janda itu sudah dibaptis, sudah masuk Kristen. Ini pernyataan langsung dari Saifuddin. Abu Janda itu sudah dibaptis, sudah masuk Kristen. Ini pernyataan langsung dari Saifuddin Ibrahim, guys. Kita dengarkan. Abu Janda itu baru kemarin, ini 2 minggu yang lalu maksud saya, dia datang ke rumah ini, dia salaman, dia peluk saya. 4 tahun lalu dia sudah dibaptis. Saya teleponan dengan dia, lalu saya ajak datang ke Amerika, bawa anak-anakmu, bawa istrimu sekalian, biar anakmu lahir di sini. Tetapi Abu Janda waktu itu masih banyak pertimbangan atau apa, akhirnya ya sekarang anaknya sudah 4 tahun umurnya, dan sekarang Abu Janda itu sudah masuk Kristen. Dia sudah Kristen, bukan Islam lagi. Wow, Abu Janda sekarang sudah mengikut Yesus. Abu Janda itu sudah dibaptis, sudah masuk Kristen. Iya, itu berita yang paling hot sekarang, yaitu bertobatnya Abu Janda, dan sudah tepat dia berada di Amerika ini, ataupun entah dia memilih negara mana, tapi dia memilih Amerika. Nah, sekarang dia lagi mempertimbangkan di mana dia berada, apakah di Indonesia, apakah di California di sini, atau dia sekarang ada di New York, di dekat ibu kota negara. Lebih tenang di sana, karena juga pertimbangan saya juga dia lebih baik di sana daripada di California sini, biar tidak banyak
Jangan, nanti saya dimusuhi orang California nanti. Jadi itu pernyataan Abu Janda sendiri. Beberapa kali kami teleponan, ngobrol tentang situasi dan apa yang harus kita hadapi ke depan. Lebih-lebih bagaimana kita membuat Indonesia ini sadar diri bahwa Indonesia ini hampir tenggelam, ditenggelamkan oleh dari luar, yaitu harga rupiah yang makin melemah, kemudian Prabowo dan menterinya ini kelihatannya Prabowo ini asal berkuasa gitu. Tanpa penasehat yang baik, tanpa penasehat yang bagus di dalam pemerintahannya, dan dia memilih orang-orang yang rendah, orang-orang yang kalibernya yang nggak pantas jadi menteri dan pembantu presiden, orang-orang yang gila harta, gila keuangan, gila kehormatan. Pokoknya pejabat-pejabat yang dipilih oleh Prabowo ini orang yang saling sikut, saling tenggelamkan. 3 pagi dini hari selesai tahajud, saya minta petunjuk sama Allah melalui firman-Nya. Saya buka Al-Quran ini, minta petunjuknya ya. Seperti biasa saya tahan nafas saya pejamkan mata saya, lalu saya sembarang buka dan terbukalah petunjuk itu. Jadi sepertinya Yerusalem akan hancur kedua kalinya. Jadi buat rakyat Indonesia dimanapun berada dan ada tujuan atau emang sedang ada di Yerusalem, usahakan hindari dulu, karena sepertinya tempat itu akan hancur karena ada kesambungan manusia-manusia di tempat itu. Allah akan hancurkan tempat itu. Ini walau-walam ya, tapi itu yang petunjuk yang saya dapat gitu. Jadi hindari dulu tempat itu karena akan Allah hancurkan. In 1998, the Nobel Nubuatan seorang wanita yang mengatakan bahwa Yerusalem akan hancur, katanya. Hancur untuk kedua kalinya. Itu kan ramalan ataupun mimpi ataupun nubuatan seorang wanita itu. Boleh jadi ya, tetapi dia kalau membuka Al-Quran, wa qadaina ila bani Israila fi kitab la tafsiduna fil ardi marratain wa la'anahumul kabir. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini, dan kiranya Tuhan memberkati semua keluarga dan pekerjaan kalian. Nah, teman-teman, kita membahas satu cuplikan video atau ada satu cuplikan video yang saya gabung dari video lain. Ini terkait isu teman-temannya, di mana ada isu yang kita dengar dari seorang murtadin, yaitu Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tetapi sebelum kita menanggapi isu ini teman-teman, kita bahas dulu satu tanggapan dari Ferdinand Huta Heian teman-temannya, yang dimana dia menanggapi kesaksian dari Permadi Arya di Amerika Serikat, di California, yaitu tepatnya di gereja yang ada di sana. Jadi dia diberi panggung di sana untuk menyaksikan bagaimana kondisi yang ada atau yang terjadi di negara kita sebagai negara kesatuan Indonesia.
yang dimana dalam kesaksian Permadi Arya atau Ustadz Abu Janda teman-temannya, dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Amerika bahwa kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam hal intoleransi yang semakin marak terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan kasus-kasus tindakan intoleran ini tidak berhenti sampai sekarang dari dulu. Kenapa? Karena tidak ada tindakan tegas dari pihak penegak hukum sendiri, bahkan dari Kementerian Agama sendiri tidak memberikan sanksi, ya teman-teman, tidak memberikan jerah hukum yang cukup tegas bagi pelaku-pelaku tindakan intoleran ini. Dan itulah yang diceritakan oleh Permadi Arya. Dan ada secara eksplisit dia menyebutkan nama-nama provinsi, nama-nama daerah, ya, ketika dia mengatakan bahwa ini provinsi yang ada barbarnya. Ini pernyataan Permadi Arya. Ya, betul saja teman-teman, bahwa apa yang disampaikan oleh Permadi Arya betul, karena di daerah-daerah atau provinsi yang dia sebut itu memang benar terjadi tindakan intoleran yang disertai kekerasan teman-temannya, sehingga kita melihat di berbagai platform media sosial yang sudah viral bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan warga, mereka secara brutal datang dan melakukan tindakan keras atau kekerasan kepada jemaat-jemaat minoritas yang ada di sana, khususnya di rumah doa, ya. Dan bahkan ada retreat remaja di situ dilakukan juga, bahkan dipatahkan salib, dibanting salibnya, dipecahkan kaca villa itu. Nah, jadi semuanya itu diceritakan oleh Permadi Arya itu bukan tidak sesuai fakta. Bukan tidak sesuai fakta, tetapi sesuai fakta. Sekali lagi, sesuai fakta. Nah, apa artinya teman-teman? Bahwa Permadi Arya menyampaikan itu supaya jemaat-jemaat yang ada di Amerika Serikat itu tahu kondisi kita sebagai minoritas di sini, sebagaimana yang kita alami, hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia dirampas oleh kelompok-kelompok tertentu dengan cara melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi itu yang perlu disampaikan Abu Janda di gereja yang ada di Amerika Serikat. Sehingga ada laporan dari provinsi yang dia sebutkan tadi, ada kelompok-kelompok tertentu membuat laporan polisi bahwa Permadi Arya itu melakukan ujaran kebencian dalam kesaksiannya di Amerika kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Dan sehingga laporan itu kita sudah melihat sudah sampai ke Polda, kepada pihak penegak hukum, dan beritanya masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tanggapan dari Ferdinand ini sebenarnya sudah salah. Ya, kurang tahu juga apa motivasinya sehingga dia menuduh Permadi Arya itu melakukan ujaran kebencian, teman-temannya. Jadi sama sekali sebenarnya dalam penilaian saya tidak melakukan ujaran kebencian, tetapi dia sedang menyampaikan fakta yang terjadi di negara kita, ya. Dan kemudian ada isu setelah kesaksiannya itu, ada isu, bahkan ada kesaksian Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam kontennya, channelnya, dia menyampaikan bahwa ternyata Permadi Arya ini itu sudah lama menjadi Kristen, sudah lama dia dibaptis, teman-teman. Dia sudah lama sudah dibaptis. Ya, kita kurang tahu siapa yang membaptis dan di gereja manakah dia dibaptis. Nah, teman-teman, yang jelas bahwa isu ini sudah viral, bahkan sudah direspon oleh pihak-pihak tertentu, teman-temannya, oleh kelompok-kelompok tertentu, bahkan terlebih mereka yang berseberangan dengan Pak Permadi Arya. Mereka menuduh, mereka menyebarkan isu ini bahwa ternyata Permadi Arya ini sudah murtad, sudah Kristen, sehingga dia melakukan ini dan itu, sehingga dia membela kekristenan. Nah, seolah-olah seperti itu, teman-teman, kira-kira begitu. Nah, jadi artinya teman-teman, maupun itu benar atau tidak isu ini, atau
kesaksian dari pendeta ini pun misalnya benar, ya menurut saya tidak masalah ya. Artinya dia pun punya hak untuk memilih. Dia sebagai warga Indonesia yang baik, dia sudah dewasa, dia sudah cerdas, dia punya pemikiran sendiri, bahkan dia punya pilihan sendiri. Ya, jadi dia tidak perlu diajarin lagi bagaimana cara memilih. Jadi itu haknya. Dan dia tidak perlu diintimidasi teman-teman ya. Jadi memang benar dalam kesaksiannya itu ya, bahwa kalau misalnya pun dia di penjara, dia ditangkap, dia harus siap memikul salibnya dalam memberitakan firman. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.